Halo para eaters, gimana nih puasanya nih? Aman gak? Pokoknya selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan. Semoga lancar-lancar semua. Oke, kali ini aku mau review satu film barat yang unik banget dan punya pesan mendalam tentang kematian dari perspektif Islam. Nah, padahal ini film western kan, cuman ada paham Islam yang tersirat bahkan menjadi base dari build up story-nya. Ya udah yuk, langsung aja kita bahas. Guess you weren't expecting it. What the hell is going on? We have now reached the junction. Oke, jadi film yang aku maksud adalah film Eternity. Yap, bener banget. Film ini sebenarnya rilis di akhir tahun 2025 lalu. Cuman baru kepikiran sekarang nih, karena emang bertepatan juga dengan suasana Ramadannya. Jadi aku mikir pas nonton film ini kemarin tuh, kayak ngerasa ada perspektif Islamnya gitu kan, tentang maut dan kehidupan setelah mati gitu. Jadi kayak pas aja kita bahas beginian sambil ngabuburit ya kan. So, film ini diproduksi oleh PHA24 ya. Jadi PH ini memang bisa dibilang selalu ngeluarin film-film yang out of the box gitu. Idenya gila-gila semua. Jadi film ini juga kayak pasti gitu masuk-masuk di festival-festival film, nominasi festival film gitu, menang festival film, bahkan juga di Oscar ya. Jadi PH ini itu emang stok-stoknya film-film langka gitu, dan favorit banget sih aku sama PH ini. Terus ngelihat film Eternity dikeluarkan sama PH ini, ya menjanjikan dong ya. Tapi vibes-nya yang kita lihat gitu, film ini kayak underrated sih. Kayak nggak semua orang suka gitu. Padahal 3 lead aktornya udah keren banget. Elizabeth Olsen, Miles Teller, and Callum Turner. Nah, jadi film ini sebenarnya genrenya komedi romantis ya. Terus dimasukkan konsep filosofis dan teologis tentang kehidupan setelah kematian. Premisnya tapi ya kan, menurut aku yang paling menarik nih itu premisnya nih. Sangat dekat banget sama lingkungan masyarakat muslim atau penganut agama muslim menurutku. Dimana premisnya itu menceritakan tentang kita nih pernah menikah, terus pasangan kita itu mati duluan gitu kan. Setelah itu kita nikah lagi. Nah, nanti kita mati nih. Pasangan yang baru juga mati. Maksudnya pasangan kita sampai akhir hayat tuh mati. Jadi sama-sama mati gitu. Meninggal. Ketemulah di alam baka tiga-tiganya kan. Cinta segitiga lah. Aku, suami atau istri yang pertama, terus yang terakhir yang kedua gitu. Nah, siapa nih yang menjadi cinta sejatinya gitu? Yang pertama kah yang duluan mati itu, yang istilahnya dipisahkan oleh maut, atau yang kedua atau yang terakhir yang bersama hingga akhir hayat? Nah, ini nih kan sering banget jadi bahasan para ulama juga ya, yang banyak dipertanyakan banyak orang gitu kan, terkait bagaimana nanti kita di akhirat dengan dua pasangan yang pernah bersama dalam hidup gitu. Ya memang semua agama juga punya isu tentang beginian ya, dan punya keyakinannya sendiri-sendiri gitu masing-masing. And how this film memberikan gambarannya, film ini at the end punya konklusi sendiri sih, nggak ikut aturan agama manapun ya, nggak terikat gitu, artinya tidak menekankan perspektif dari satu agama aja atau keyakinan gitu. Tetap ceritanya ngalir dengan cerita yang adaptif, konsisten sama build up story-nya, dimana ini tuh emang fiktif ya kan, terus nggak melibatkan Tuhan secara utuh gitu, nggak menyebutkan Tuhan mana juga, agama mana juga gitu kan, seperti semua imajinasi gila aja gitu, tapi tetap ngikut journey dari karakter utamanya yang mana tetap menyentuh, believable, dan sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Kebetulan aku muslim ya guys, ya memang bisa jadi representasi tentang kehidupan setelah kematian yang dihadirkan dalam film ini juga ada dalam paham agama manapun ya. Cuman kayak pendekatannya tuh mirip dengan knowledge agama yang aku imani saat ini ya. Seperti gitu, di alam baka mereka diset pada keadaan dan umur sesuai, di mana mereka paling prima, cantik atau ganteng, sehat, bahagia, dan gak akan menua atau sakit.
Meskipun ketika wafat mereka dalam keadaan sakit keras dan lansia akut ya. Nah ini nih, film ini pakai konsep begini. Jadi karakternya itu awalnya yang mati saat usia senja ya, tapi setelah di alam afterlife gitu mereka kembali muda lagi dan punya stamina yang prima. Terus mereka diberikan waktu untuk bisa dulu nih nunggu entah itu pasangan atau keluarga atau anak dalam kurun beberapa waktu gitu sebelum memutuskan untuk tenang dan menjalani kehidupan afterlife mereka masing-masing yang sesungguhnya yang mereka pilih gitu kan. Jadi no contact lagi dengan alam sebelumnya gitu, kehidupan sebelumnya. Nah, dalam film ini juga itu tadi ya, banyak yang terpisah dengan pasangannya, salah satunya mati duluan gitu kan, semasa hidup gitu, dipisahkan oleh maut, mati duluan, maka akan dipertemukan lagi, dan kalau itu cinta sejatinya, maka dia akan hidup bersama di akhirat. Terus konflik yang dibangun dalam film ini, karakter utama perempuannya yang dinamai Joan, yang diperankan oleh Elizabeth Olsen itu ya, harus memilih suami pertama yang ditinggal mati duluan atau suami terakhir yang mati bersama di akhir hayat yang menemani dia hingga wafat gitu. Nah pada konflik ini aku ngerasa humanis banget sih, dan memang sengaja tidak terpaku pada konsep teologisnya ya. Jadi karakter utama dibiarkan punya pilihan dan memilih takdirnya sendiri, padahal dia udah mati. Jadi ya balik lagi, campur tangan Tuhan tidak menjadi kunci gitu. Terus bagian-bagian yang lain, detail yang lain itu sebenarnya rangkaian imajinasi yang melalui pendekatan pengetahuan tentang akhirat yang biasa dilihat, didengar selama ini secara general. Contoh seperti adanya banyak pilihan keabadian yang ditawarkan, ada yang nuansa pegunungan, hamparan hijau, terus pantai, keramaian kota, mau di kota Paris kah, mau di mana gitu. Ada juga yang melihat lukisan indah aja gitu. Ya, yang mana ini keabadian yang dipilih oleh si yang wafat atau yang mati, yang meninggal gitu kan. Jadi kita bebas memilih mau keabadian di mana, di sungai, di pantai gitu kan. Terus keabadian itu nggak bisa diganti-ganti, harus itu terus gitu, selamanya gitu. Ya kan, konsep ini emang gila banget sih di film ini. Terus juga analogi malaikat dengan menamai jadi koordinator alam baka. Jadi mereka bilangnya nggak ada malaikat ya di situ, tapi koordinator alam baka, dimana yang ngurus semua keperluan orang-orang yang udah mati gitu kan, sampai dia menuju keabadian. Asli film ini meskipun hanya sebuah fiktif ya, cuman believable gitu. Jadi kita yang nonton juga nggak merasa ini tuh kayak lebay dan nggak masuk akal, malah jadi kayak knowledge dan realitas baru yang menjadi apa ya, sesuatu yang wah gitu, yang oh kemungkinan kayak gitu ya nanti gitu, kehidupan setelah afterlife gitu, kayak gitu ya gambarannya gitu. So pokoknya para eaters wajib nonton ini ya, karena jadi refleksi hidup kita banget nih, refleksi yang mendalam tapi ringan. So nggak perlu diperdebatkan ini itunya ya, kita harus open minded ketika nonton dan pakai akal sehat dalam menerima film ini. Tapi buat aku film ini bagus banget. Banyak juga film semacam ini, tapi ngehit banget sih bagian cinta segitiganya, cinta segitiga di alam baka gitu, itu ngehit banget. Oke, segitu dulu guys. Thank you yang udah nonton, yang udah apresiasi juga, and see you next video.